Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Azhara, NPM 234110900. Saya dari kelas manajemen 23A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem pajak. Latar belakang sistem pajak. Sistem pajak adalah kerangka hukum dan prosedur yang mengatur pengumpulan pajak oleh pemerintah. Ini mencakup jenis-jenis pajak, aturan perpajakan, dan pengelolaannya. Tujuan dan manfaat sistem pajak. Yang pertama yaitu pembiayaan publik. Pajak digunakan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu pengaturan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur tingkat konsumsi, investasi, dan tabungan dalam masyarakat dengan memberlakukan tarif pajak yang berbeda. Yang ketiga yaitu pemerataan pendapatan. Pajak bisa menjadi instrumen pemerataan pendapatan dengan menjadikan tarif pajak lebih tinggi bagi mereka yang mampu. Komponen utama dalam sistem pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak. Individu atau badan hukum yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua, objek pajak. Sumber daya atau kegiatan yang dikenai pajak seperti penghasilan, konsumsi, atau keuntungan. Yang ketiga yaitu tarif pajak. Nilai persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Yang keempat yaitu aparat pajak. Badan yang bertugas mengumpulkan pajak, melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak, serta memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat. Peraturan dan ketentuan dalam sistem pajak. Yang pertama yaitu hukum pajak. Peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur penarikan dan pengumpulan pajak. Yang kedua yaitu administrasi pajak. Sistem yang mengatur cara pengumpulan dan pelaporan pajak oleh subjek pajak. Yang ketiga yaitu sanksi pajak. Sanksi yang diterapkan jika subjek pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Perkembangan dan perbaikan sistem pajak. Yang pertama yaitu adopsi teknologi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses perpajakan dan peningkatan akurasi data. Yang kedua, reformasi hukum pajak. Pembaruan undang-undang yang relevan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu kolaborasi internasional. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pertukaran informasi perpajakan untuk mengatasi kecurangan dan penghindaran pajak. Tinjauan ke depan dan rekomendasi. Yang pertama, transparansi pajak. Peningkatan transparansi pajak dalam pengelolaan pajak untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi kesenjangan perpajakan. Yang kedua, pendidikan perpajakan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pajak melalui program pendidikan dan sosialisasi. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.